Hadirin ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap warga perumahan baru Puri Cirebon Permai, mobil khusus segenap DKM pengurus Masjid Darul Muttaqin. Oh, tahu Ustaz nama masjidnya, baca dari situ. Mohon maaf lahir batin, saya agak telat Ibu karena kemarin itu saya baru pulang dari Pekanbaru, lebih tepatnya di Dharmasraya, Sumatera Barat. Tapi saya masuknya dari Pekanbaru, kemudian pulang pun lewat darat, hampir 8 jam. Belum sempat tidur selonjoran. Tahu selonjoran itu ya? Jadi tidurnya cuma di mobil, duduk 8 jam sampai di Pekanbaru, langsung naik pesawat. Terus malam ke Pandeglang, malamnya di mana tuh, di Nol Tangerang sampai jam 2:30. Jadi tadi habis subuh saya bilang ke panitia, saya bilang kalau berkenan saya istirahat dulu lah, agak lamaan sedikit. Cuman jangan selamanya, jangan lama dikit. Ya alhamdulillah bisa hadir di sini. Jadi sekali lagi mohon redho, mohon maaf lahir batin. Tadi juga yang bawa mobil kebetulan sepupu saya nginep di rumah. Saya bilang udah kalau bisa remnya nggak usah pakai diinjek gas terus. Tapi ya khawatir juga kan, apalagi setelah kejadian yang viral beberapa hari kemarin, ada salah seorang artis kita yang meninggal kecelakaan. Siapa Bu? Apa ya? Saya ngetes doang padahal itu. Ya itulah musibah ya. Itulah kematian. Walau fi burujim musayyadah. Kata Allah, walaupun kita di dalam benteng yang tinggi, kokoh, tidak tembus oleh peluru, rudal, bom, sekuat apapun, tapi yang hanya bisa menembus malaikat Israfil. Makanya kejadian ini jadi pelajaran buat kita semua. Kemarin di Dharmasraya saya ceramah live, saya bikin live di Instagram. Terus ternyata ceramahnya dikutip sama detik.com. Ini nanti saya mau sampaikan lagi sedikit di sini ya. Jadi pelajarannya Ibu, insya Allah manusia itu kan kewajibannya berusaha, betul kan? Jadi kalau kita punya mobil, motor, itu perangkat pengamannya kalau bisa digunakan semaksimal mungkin. Ada safety belt. Wah Ustadz, ngapain sih pakai safety belt? Kan ajal di tangan Allah. Ya betul. Justru bisa jadi ketika ada fasilitas keamanan yang bisa menjaga diri kita, tapi tidak kita manfaatkan, malah bisa jadi dosa loh. Kenapa? Karena kita tidak menjaga diri kita sendiri, padahal kewajiban kita ini adalah merawat dan menjaga. Namanya juga dititipin ya. Ini mohon maaf Pak, mic yang itu bisa nggak ya? Yang agak kencang. Mudah-mudahan agak bisa maaf ini. Lebih enak ya? Oke. Baik. Jadi ternyata subhanallah, bisa jadi kalau kita ada mobil pergi jauh, seat beltnya nggak kita pakai, atau jangan-jangan itu seatbelt kita bohongin Pak. Kan ada alat yang colokannya doang sekarang ya, dicolok supaya dia nggak bunyi di speedometernya, di dashboardnya, di apa namanya ya, di tampilan panelnya itulah, supaya nggak bunyi. Padahal memang sudah diciptakan oleh sesama manusia untuk menyelamatkan tubuh kita. Kewajiban kita ini menjaga dan merawat hidup. Sama, saya pergi umroh, ya. Saya bilang Bu, tolong
saya titip mobil saya ya, tolong ibu jagain, ibu rawat, ini mobilnya, ini bensinnya, ini kuncinya, ibu tenang mau pakai aja. Saya umroh 9 hari. Selesai saya pulang umroh, bensinnya habis, bannya kempes, setirnya oblak, remnya lepas. Kira-kira saya nitipin marah apa enggak? Marah. Gimana sih? Dititipin bukan dijaga, bukan dirawat. Kira-kira saya mau pinjemin lagi nggak? Enggak. Allah tuh sama. Kenapa kita disuruh menjaga pola sehat? Kenapa kita disuruh menjaga pola makan? Ya, biar fokus untuk saya. Ini nggak ada cemilan apa-apa. Nggak mau, jangan dianggap bercanda. Serius berarti. Siap, terima kasih. Oke, kita lanjut ya, biar lebih fokus. Sampai di mana tadi? Hah? Bukan, udah lewat sertifikatnya. Dititipin harus di. Saya nggak mau nitipin lagi Kenapa? Si ibunya mah parah. Dititipin masa setir mobil saya oblak. Tapi sebaliknya kalau saya nitipin, masya Allah, tadinya nitipinnya kotor, bensin setengah, ban kurang angin, setirnya oblak dikit. Pulang umroh saya ambil lagi, bensin penuh, setir bener, spuring balancing udah diganti oli lagi. Karena dia tahu diri, habis pakai mobil punya kita, bensin dipultengin. Saya bu, kalau perlu saya tanya, bu mau minjem lagi kapan? Kenapa Ustadz? Ya itu ganti oli gratis lah kan gitu. Begitulah Allah ke kita. Kalau kita jaga, kita rawat, pola makan bener, pola istirahat bener, insya Allah Allah kasih panjang umur. Tapi bukan cuma panjang umur, tapi juga bermanfaat. Nah, makanya kejadian kemarin rame di Instagram. Ramenya gimana? Karena ada yang bilang itu udah takdir. Betul. Kita harus mau belajar dari takdir orang lain supaya takdir yang tidak baik kita bisa benahi. Kenapa kita dikasih akal? Kenapa kita dikasih hati? Karena kita ini disuruh berusaha. Berusaha saja Pak. Tapi ingat, hasil bukan kita yang menentukan. Siapa yang menentukan hasil? Allah. Kalau kita maksa Allah untuk ngasih hasil sesuai usaha, sering sakit hati. Bener kan? Usaha saya 6, saya mau Allah ngasihnya ya 10 lah. Ada profitnya buat kita 3. Usaha 6 atau 7, kemudian hasilnya 10. Ternyata subhanallah, Allah belum kasih 10, malah di bawah usaha kita. Allah cuma kasih itu angkanya berapa? 4 atau 3. Kan menurut kita, ini mah nggak sesuai dengan yang kita mau. Tapi yakinlah, angka 3 atau 4 yang di bawah nilai usaha kita, pasti itu yang terbaik dari Allah. Kita yang tidak sadar. Itulah kenapa ada doa, ada tawakal dalam agama Islam, supaya kita tidak sakit hati dari hasil setiap usaha kita. Makanya Pak, naik motor pakai helm. Sebenarnya kan ini kesadaran diri Bu, naik motor pakai helm bukan karena takut polisi, tapi memang menjaga diri. Maka dibikinlah undang-undang supaya taat lalu lintas. Di kita kan aneh Bu, ada anak muda naik motor bertiga naik motor, dibilang sama polisi, kamu kenapa naik motor bertiga? Habis gimana Pak? Berempat nggak muat Pak. Ini kan paradigmanya terbalik. Ada orang di lampu merah. Kalau di Singapura, Bapak Ibu pernah ke Singapura atau ke Dubai, lampu hijau jalan, lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati siap-siap berhenti. Di Indonesia beda Pak. Hijau jalan, merah berhenti, kuning gas terus supaya nggak dapat merah. Ngalamin nggak? Ini kesadaran diri dari yang kecil-kecil. Beragama itu dari yang kecil Pak. Ini tadi masih nyambung dengan musibah Vanessa Angel.
Coba di lampu merah Pak, Bapak naik mobil deh, saya deh. Itu kalau udah kuning, makin tegas. Gimana caranya? Nggak taunya dari sana ada motor, dari musik. Kalau kuning itu kan kuning berhenti, injek rem, itu maksudnya lampu kuning. Kenapa orang ada lampu kuning malah tegas? Karena bikin SIM-nya nembak, Pak. Betul nggak? Nggak kayak di Eropa, di Singapura, mereka disiplin. Itulah disiplin kita. Ada anak muda naik motor lampu merah, lampu kuning tegas, merah bablas, ditangkap polisi. Berhenti. SIM ada, SNK ada, pajak itu. Polisi nanya, Pak, kenapa lampu merah jalan terus? Apa alasannya? Ya saya nggak tahu, ada Bapak. Kalau saya tahu saya berhenti. Berarti bukan karena kesadaran diri untuk menjaga keselamatan orang lain. Nah, Islam itu sudah mengatur cara berlalu lintas pun sebenarnya sudah diatur. Makanya Syekh Muhammad Abduh bilang gini, saya masuk ke Eropa, saya tidak melihat Muslim, tapi saya melihat Islam. Maksudnya apa? Muslimnya minoritas, tapi tertibnya, sehatnya, taat peraturannya, kok seperti inilah harusnya Islam yang diajarkan Rasul. Sebaliknya saya masuk ke Asia, saya masuk ke Indonesia, saya melihat Muslim, tapi saya tidak melihat Islam. Kenapa? Waduh, berantakan. Ada orang ditabrakan tengah jalan, oh rame. Yang belakang kepo, nih budaya antri masih susah. Yang belakang kepo, dia cari cara, gimana caranya biar gue bisa melihat si korban. Oh dia pura-pura. Minggir, kan pada duduk. Minggir, saya bapaknya korban. Minggir semua, bapaknya korban. Dia masuk, awas ada bapaknya korban. Pas dilihat yang kecelakaan, anak monyet. Pas nyampe benar, wah ini gorila nih yang didatangkan gitu. Itulah Pak masalah disiplin. Ini Islam itu Masya Allah, ini masuk. Itulah mengapa baginda Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk memberikan akhlak. Akhlak itu ada aturannya. Kenapa ada undang-undang? Kenapa ada perda? Supaya diatur tertib lalu lintas, gitu ya. Rasul itu ini berbicara tentang kisah Rasul dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal. Sebelum Rasul menikahi Siti Khadijah, Rasul sudah menjadi pengusaha entrepreneur kaya raya. Kata anak sekarang mah sultan. Kan ada Sultan Andara, Raffi Ahmad yang suka nonton YouTube nih. Ada Sultan Bintaro, siapa? Antri Taulani. Kemudian ada Sultan Pamulang, Bang Narji Cabura. Itulah istilah sultan. Dulu Rasulullah itu sudah sultan. Banyak sultan-sultan saat itu selain Rasulullah yang juga menginginkan untuk meminang dan menikahi Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah itu selain cantik, kaya raya, kemudian juga bersahaja, bisnisnya paling sukses. Siapa yang tidak mau dengan perempuan seperti ini? Tapi Siti Khadijah biasa aja tuh sama laki-laki yang lain, karena dia sudah terpesona dan cinta mati dengan seorang yang sosoknya sudah sangat dikagumi di kota Mekah. Seorang manusia yang paling mulia, paling jujur dagangnya, tapi justru paling Allah berkahkan usahanya. Siti Khadijah mempercayakan saat itu Rasulullah masih menjadi karyawan. Dari mulai karyawan sampai menjadi pengusaha, bahkan sampai hampir kekayaan yang melebihi Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah yang minta, dilamarlah oleh Rasulullah dengan jumlah unta yang tidak sedikit. Tapi Masya Allah, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur berapa? 40 tahun. Ketika Rasulullah ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul 40 tahun, disedekahkan dan dihibahkan semua harta Rasulullah untuk berdakwah. Itulah yang akhirnya dicontoh oleh Utsman bin Affan, pengusaha yang sukses di Mekah. Ketika di Madinah dia hibahkan hartanya. Itulah yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, yang juga sultan di kota Madinah.
yang bahkan Abdurrahman bin Auf sampai nangis datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, kata Nabi Muhammad, ya Abdurrahman, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, saya capek jadi orang kaya ya Rasul. Lihat, seumur umur saya baca cerita, cuma Abdurrahman bin Auf capek jadi orang kaya. Di sini ada nggak yang capek jadi orang kaya? Capek jadi orang miskin? Nah saya nih. Kita semua pokok jadi orang miskin, pengen jadi orang kaya. Tapi lihat Abdurrahman bin Auf capek jadi orang kaya. Dia mau ngapain lagi? Dia serba punya semua. Ya Rasul, angkat kedua tanganmu, minta kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kami semua, jadikan aku orang miskin. Lihat, minta jadi orang miskin. Kata Rasulullah, kalau engkau mau jadi orang miskin, sedekahkan semua kambing dan utangmu yang berlimpah. Besoknya disedekain, kambingnya disedekain, ontaknya disedekain. 1 minggu Abdurrahman bin Auf datang, nangisnya lebih kejer, tahu kejer? Lebih keras dari nangis sebelumnya. Sahabat yang lain ngelihat, kata sahabat yang lain, dulu pemerintah miskin, sekarang nangis sampai kejer, pengen kaya lagi, udah suzon. Ditanya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, kenapa engkau menangis sampai terseduh-seduh seperti itu? Apa kata Abdurrahman? Ya Rasul, saya nangis bukan karena saya jatuh miskin, saya nangis karena saya terpesona dengan Allah. Kenapa? Semakin aku sedekahkan hartaku, semakin berlimpah dan tidak berhenti yang datang kepada. Jadi nangisnya itu bukan karena susah, tapi karena semakin gak bisa di-stop lagi keberkahan rezeki. Itulah hebatnya sedekah. Cuman kita sering salah niat sedekah. Niat sedekahnya itu bukan lillahi ta'ala. Saya mau sedekah motor, Pak Ustadz, motor saya 8 juta. Katanya sih ntar bulan depan dapat Avanza, katanya. Saya sedekahin motor saya. Alhamdulillah bulan depan motor nggak ada, Avanza boro-boro. Begitu. Akhirnya sakit hati. Kenapa sakit hati? Niatnya cuma dapat Avanza, ketika nggak dapat sakit hati. Padahal kalau dia niat sedekah motor karena Allah, terus dapat Avanza, Avanzanya bonus. Karena tujuan dia investasi akhirat. Dikasih Avanza, Allah udah ngasih di awal. Tapi kalau kita sedekah motor 8 juta, niatnya dapat Avanza, Avanza nggak dapat, angus bu, nggak dapat apa-apa di akhirat. Itulah kenapa niatkan lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu nanti kalau buka Instagram detik.com, itu ada postingan Instagram saya mau sampaikan di sini. Suatu hari Nabi besar Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril untuk memberikan wahyu, bukan, tapi hanya untuk menasihati. Jadi bahasanya, logikanya, kalau Rasul saja yang hidupnya sudah sempurna masih dinasehati, apalagi kita yang sangat jauh dari sempurna. Rasul sempurna, akhlaknya akhlakul azimah, akhlak yang agung, tapi masih dinasehati. Kenapa? Berarti Rasul saja masih ada kemungkinan untuk berbuat salah, kan gitu. Apa nasihat malaikat Jibril? Ibu yang mau dicatat silahkan, yang mau diikat silahkan. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silahkan engkau hidup seperti apa saja, bebas. Tapi ingat, setiap orang yang hidup akan menjadi mayyit. Itu intinya. Kullu nafsin dha'iqatun maut, akan mati. Makanya sebelum mati kita perbaiki ibadah kita sesuai porsi masing-masing. Contoh, kalau menurut saya Bu, seandainya dulu Allah minta ngasih saya pilihan, Zaki kamu mau jadi laki apa perempuan? Rasa-rasanya saya lebih enak jadi perempuan. Bukan gak bersyukur, ini contoh, karena ternyata perempuan itu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa Ustadz? Buktinya surga di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Pernah dengar nggak ada surga di bawah telapak kaki aki-aki gitu misalnya?
Nggak ada. Kenapa dilebihkan? Karena perjuangannya dahsyat. Hamil, melahirkan, menyusui. Makanya ada sahabat yang tanya, ya Rasul, siapa orang yang pertama kali harus aku muliakan? Jawabnya apa? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Setelah 2 kali aku muliakan ibuku, masih ibu. Setelah itu ya Rasul, ayahmu. Saya tanya sama ibu, ibunya berapa tuh? Bu, ibunya berapa? Nah, kan ibunya berapa? 3. Bapaknya? Nah, itu catat. Kalau yang ibunya udah tahu 3 masih bilang 1, berarti belum menerima cerita itu secara cerita, bukan dalam konteks yang lain. Makanya subhanallah, jadi perempuan enak. Ada perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya mau perang aja seperti suami saya mati syahid di medan perang. Kata Rasul, jihadmu bukan di medan perang, jihadmu di rumah. Itulah kenapa kewajiban laki-laki mencari nafkah. Perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah. Ibu kalau ngasih uang, ngasih sesuatu, itu bukan nafkah, itu hadiah. Yang namanya hadiah hukumnya sunnah. Jadi kalau ada laki-laki menikahi seorang perempuan jadi istri, mahar itu hak sepenuhnya milik istri secara ilmu fikih. Jadi kalau bapak pernah pinjam mahar istri buat dibawa ke pegadaian, siang amat ya covid 2 tahun Pak Ustadz, semua barang saya jualin, kalau bisa bini saya tukar tambah gitu. Mahar saya pinjam, kewajiban bapak balikin karena itu haknya dia. Ibu punya mahar, ibu jual maharnya karena keperluan di rumah, boleh nggak? Boleh. Dosa nggak? Enggak. Tapi mengurangi pahala sebagai istri, walaupun itu hak, tapi izin kepada suami itu jauh lebih mulia. Sama sebaliknya, makanya beda-beda dalam agama Islam. Ini suami, ada suami mau ngasih uang ke ibunya. Saya tanya, bu, suami kalau mau ngasih uang ke suaminya harus izin sama ibu? Hah? Betul, nggak harus. Tapi lebih baik kalau ngasih tahu supaya tidak ada fitnah. Bisa aja kan rekening kan transfer. Kata ibunya, ya udah, nah titip ke teman ibu aja ya. Ibu rekeningnya lagi nggak aktif, dikirimlah nama teman ibunya. Misalnya Tati, ada Tati di sini. Ya Allah, apes banget bu. Saya asal nyebut ketemu juga namanya Tati. Misalnya nyamannya Tati gitu ya, tiba-tiba istri ngeliat ini transfer atas nama siapa, curiga. Lebih baik menginformasikan, kan gitu. Nah inilah yang disebut dengan saling memperbaiki ibadah dan muamalah. Jihadnya wanita itu beda. Jihadnya perempuan enak, ibu di rumah aja dihitung jihad. Argonya terus jalan, argo pahalanya. Walaupun yang dikerjakan hanya sekedar urusan sumur, dapur, satu lagi, malu-malu ngomong kasurnya. Sumur, dapur, kasur. Nggak apa-apa, itu ibadah. Tapi tolong jawab jujur bu ya, jangan ada dusta nih. Ibu lebih banyak jihadnya di mana? Sumur, dapur, apa kasur? Masya Allah. Yang aku bilang kasur, yang aku bilang padahal bisa jadi yang itu lebih sering di kasur pak. Ya seperti itulah ya. Beda. Makanya Islam itu konsepnya jelas pak. Seorang laki-laki nih, saya semalam ceramah di Pandeglang acara pernikahan, saya bilang ada perempuan lulusan S3, doktor, keluaran Cambridge misalnya, atau dari mana lah, doktor S3, suaminya tukang parkir. Ada yang viral kemarin, masih keturunan pejabat di Rusia, ini viral nanti di Google ada, dia menikahi orang tunawisma, tahu tunawisma? Orang yang gak punya rumah. Padahal dia dokter. Nah ini kita ambil contoh di sini lah.
Misalnya ada perempuan dokter lulus S3, suaminya tukang parkir. Saya tanya, ketika sholat yang jadi imam, si suami apa istri? Tukang parkir apa dokter? Tukang parkir. Itu hebatnya Islam. Supaya apa? Jelas porsinya. Makanya ketika dibilang ada emansipasi yang seperti apa dulu? Subhanallah, serendah-rendahnya pendidikan istri, dia itu jihadnya di rumah. Dan bapak bisa banyak mendapatkan berkah dari jihadnya istri di rumah saja. Maka ini yang pertama tadi yang saya sampaikan, fa innaka mayyitun. Kata malaikat Jibril, Muhammad mau hidup lagu apa aja ujung-ujungnya jadi mayit. Dan itulah kenapa kalau ada orang meninggal, kita disuruh nyebut-nyebut kebaikannya sebanyak mungkin. Mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Makanya di IG nanti ibu bisa dicek IG saya. Saya posting, saya bilang di feed Instagram saya, buat teman-teman yang mau posting foto-fotonya almarhumah Vanessa Angel, ini kan dakwah ya. Saya bilang diusahakan posting fotonya yang pakai hijab, saya bilang. Supaya apa? Mana tahu dengan kita posting almarhumah pakai hijab, itu jadi tambahan pahala dan amal jariah dia buat suami, juga dia di kuburannya. Orang itu ya netizen biasa lah Bu ya. Saya pancing gitu langsung. Nah, saya mau nambah pusing. Netizen itu kan prinsipnya maha benar netizen dengan segala komennya. Apalagi yang netizen tuh kalau di dunia darat tuh, maksudnya di dunia nyata, netizen tuh kayak emak-emak. Dia mau salah apapun pasalnya tetap benar. Kita kalau ada emak-emak naik motor depan kita Pak, hati-hati Pak. Yang dia mobil apa enggak, yang tahu dia doang sama Allah udah. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Terserah dah. Ini memang apa ya? Ya sudah diciptakan oleh Allah seperti itu Pak. Tapi hebatnya perempuan Pak, satu, saya suka dengerin ceramah Ustazah Aisyah Dahlan. Itu bagus ya. Ini saya kutip dari ceramah beliau supaya review buat kita. Perempuan itu hebatnya, dia jarak pandangnya pendek Pak. Jadi kalau jarak pandang itu pendek tapi luas. Jarak pandangnya pendek tapi luas. Itulah kenapa kalau nyari barang yang hilang mending suruh istri. Kenapa? Jarak pandangnya luas, dia bisa ketemu. Gitu ya. Laki-laki jarak pandangnya panjang tapi tidak luas. Makanya kenapa dia disuruh cari nafkah, berburu. Karena dia bisa melihat rusa yang jauh. Perempuan kekurangannya jarak pandangnya pendek, luas, tapi cerewet Pak. Makanya dia jangan suruh berburu rusa Pak. Kena nggak rusak, ngomel doang. Makanya hebat. Makhluk halus yang satu ini kan makhluk halus perempuan. Makhluk halus yang satu ini Pak diciptakan sama Allah, mampu mengeluarkan kata-kata sebanyak 24.000 kata. Kata Ustazah Aisyah, 24.000 Pak, bisa dia. Kalau kata orang Sumatera merepet, kalau kata orang Betawi lemes, bawel, cerewet. 24.000. Laki-laki sehari semalam 24 jam cuma bisa 7.000. 7.000 dengan 24.000, 3 kali lipat lebih. Jadi ibu kalau mau curhat, kenapa kita sering berantem sama istri, saya selisih sama istri? Karena nggak tahu teorinya Pak. Jadi ibu kalau mau curhat sama suami, jangan salahin suami kalau ibu curhatnya jam 10 malam. Kata-katanya udah habis. Meeting, ngobrol. Tuh laki, makanya nyampe di rumah lihat habis isya dia kalau nggak nonton bola main game atau baca Quran. Perempuan Masya Allah, dia mampu berkata-kata 24.000, tidurnya aja ngobrol. Bayang ke perempuan kan? Dan lagi satu lagi ini teori, laki-laki itu Pak
Ini kan kita masih seputar fa'innaka mayyitun. Karena kita bakal meninggal, kita perbaiki semua dengan teori yang kita pahami sekarang. Supaya apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah juga sampai ke kita. Laki-laki itu Pak, dia makhluk yang tidak bisa multitasking. Laki-laki. Saya, bapak, kita laki-laki, kalau sudah lihat handphone satu, nggak bisa ngerjain yang lain. Betul? Nonton game ya nonton game. Jadi ibu, ketika ibu sudah dandan mau ngaji ke sini tadi, udah rapih ini make up ya, udah pakai bedak tebal gitu ya, merek pipa nomor 4 lagi. Oh itu buat jenazah Ustaz. Udah pakai blush on yang, waduh masya Allah udah rapi. Kita cuma pengen dinilai sama suami lagi lihat berita, waduh ramai nih Vanessa Angel nih, lagi baca gitu. Kita nyolek-nyolek apa? Nah, gitu kan? Karena dia nggak bisa. Pasti fokus, apalagi lagi seru. Apaan sih? Lihat dong, aku udah gimana sekarang penampilannya? Lumayan. Dia lagi sakit hati nggak? Lumayan ya, lumayan. Caranya gampang. Kata dokter Aisyah Dahlan, nggak usah kita nongolin muka depan suami yang lagi fokus. Dia kan fokusnya ke handphone. Itu selfie, cetrek, kirim WhatsApp. Notifikasi, centreng, oh istri kirim foto. Apa? Pasti di zoom dulu nih. Merah amat kayak habis makan bayi. Jadi lebih suka perhatiin di handphone daripada melihat langsung. Itu kan teori. Supaya kita tidak terlalu sakit hati. Ternyata memang kita ini diciptakan saling berbeda. Karakter beda, kecenderungan beda. Nah, yang sering itu kita maksa orang lain, maksa saudara, maksa orang tua, maksa pasangan untuk sama dengan kita. Padahal setelannya beda. Mobil saya Innova, Toyota. Teman saya satu lagi misalnya Pajero, Sport. Apa bisa tukar spare part? Beda Pak. Jangan dipaksa. Lain setelan. Innova saya rusak, masukin Toyota. Pajero, ibu error, masukin Mitsubishi. Jangan Pajero masuk Toyota Pak. Nggak nyambung. Jadi semua tuh udah ada aturannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, immal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silahkan mau melakukan apa saja bebas, tapi ingat setiap yang kita lakukan ada ganjarannya. Ada perbuatannya. Misalnya ada maling nyolong sendal depan masjid. Di sini ada CCTV-nya nggak? Ada. Ini gimana sih Bu? Ada yang bilang ada yang belum. Lagi proses ya? Lagi proses. Ternyata ada maling sendal atau maling kotak amal nggak kelihatan di CCTV. Dia lupa CCTV itu hanya urusan dunia. Padahal CCTV-nya Allah itu di mana-mana. Mata orang lain tuh CCTV Allah untuk kita. Pohon yang daunnya jatuh dari dahannya itu CCTV Allah. Jadi kita selalu merasa bahwa CCTV Allah itu ada di mana-mana. Bapak Ibu sekarang hati-hati. Bapak Ibu yang punya CCTV bisa aja dihack, ya, dijebol. Jadi bisa kelihatan rumah Ibu seperti apa. Udah canggih. Apalagi di Amerika ada namanya God Eyes, mata Tuhan. Jadi semua sudut di Amerika itu sudah dipasang CCTV. Bayangkan saking canggihnya. Saya mikir Allah itu udah menyampaikan sama kita 14 abad yang lalu bahwa Allah itu maha melihat. Seperti itulah gambaran Allah maha melihat, seperti CCTV yang kita takuti. Jadi CCTV Allah nih, desak nafas CCTV, denyut nadi CCTV, kaki yang bisa bergerak CCTV. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita yang nggak bersyukur dan kadang kita merasa nggak diawasi, padahal Allah ini maha mengawasi, Ibu ya. Misalnya ibu nih, ada suami pulang kerja, suami mandi, celananya di atas kasur nih, ada dompet gitu kan, wah sekalian mau lumayan nih, ada 25.000, goceng banget padahal lakinya udah nandain. Sengaja nih gue taruh nih 25.000, hilang gak kira-kira? Laki
lakinya keluar kamar mandi, bener hilang goceng, kata laki, wah babi ngepet nih. Suami nggak tahu, tapi kan ada Allah, betul kan? Gitu, Pak Ustadz, boleh nggak sih hukumnya ngambil uang suami yang pelit? Kan ada yang nanya, ya boleh, kan ibu punya hak. Misalnya gini, ibu harusnya ada uang bulanan, sebulan minimal 500.000 lah. Nggak dikasih haknya, ya harus dipaksa. Lakinya aja geblok nggak tahu diri. Kan begitu. Kenapa? Tadi nggak tahu teori kewajiban suami itu adalah menafkahi. Kita bahas dulu yang ketiga ya. Tadi yang kedua, segala sesuatu pasti akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang korupsi bisa lari dari KPK, tapi tidak bisa lari dari Maliki Yaumiddin. Allah itu rajanya hari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita yang sering bohong, Pak, semuanya lah. Istri yang sering bohong, ibu semuanya, siapapun, pasti Allah tahu ada catatannya. Yang ketiga kita bahas dulu. Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Muhammad, cintai yang ingin kau cintai, tapi ingat, siapapun yang kau cintai akan berpisah suatu saat dengan yang namanya kematian. Ini 3 hal, Bu, ringan tapi sebenarnya pasti. Hiduplah semaumu, tapi ingat kamu akan jadi mayat. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat semua ada ganjarannya. Cintai siapapun dan apapun yang ingin kau cintai, tapi ingat semua pasti kematian akan memisahkan. Lihat Vanessa Angel yang masih viral sekarang, suaminya meninggal, Bu, ya. Anaknya siapa namanya? Wah, pelan-pelan namanya Gala Sky. Walaupun memar di sini ya, saya mikir ya Allah, gimana tuh anaknya? Mamanya kagak, bapaknya kagak, yatim piatu, masih kecil, 16 bulan kalau salah ya. 16 bulan. Makanya Bu, kita banyak-banyak bercermin ini, bercermin sama musibah orang lain supaya kita bersyukur. Jangan bercermin sama orang yang lebih kaya, stres. Bercermin tuh ke orang yang lagi dapat musibah. Lihat Vanessa Angel, lihat almarhum Uje, lihat Ustaz Arifin Ilham, lihat almarhum Syekh Ali Jaber. Kita masih dikasih hidup. Bisa jadi sengaja Allah masih memberikan kita hidup, Allah masih ngasih kesempatan kita buat balik ke Allah. Makanya balik itu dibilang tabayatu, taubatan. Orang kita bilangnya taubatan nasuha. Mumpung masih hidup, Bu, kita nggak pernah tahu. Kenapa sih kita setiap waktu harus berbuat baik? Itu pertanyaan. Kenapa setiap waktu kita harus berbuat baik? Karena kita berharap kapanpun Allah ambil ajal kita, kita sedang dalam kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu di depan ada maksiat. Satu langkah kita sekali saja melangkah sampai kita di maksiat itu. Tapi hati-hati, bisa jadi itu langkah terakhir hidup kita, yang pada akhirnya kita harus mengakhiri hidup dalam keadaan maksiat. Ada orang ibadah 30 tahun, bikin dosa semalam, pas malam itu meninggal. Yang dilihat sama Allah yang mana, Bu? Bu? Yang 30 tahun apa yang semalam? Yang semalam. Yang sebelumnya nguap, gugur. Ada orang maksiat 40 tahun, suatu malam dia kangen air wudhu, iseng-iseng wudhu, tiba-tiba kepengen sholat, lagi sujud, meninggal. Yang dihitung maboknya apa sujudnya, Bu? Sujudnya. Itulah kenapa Bapak Ibu yang berbahagia, 3 pesan ini sangat mahal. Kesimpulan dari 3 pesan ini apa? Tahu diri, rendah hati, ingat mati. 3. Tahu diri, rendah hati, ingat apa namanya? Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Ini 3 modal utama. Orang kenapa harus tahu diri? Ya tadi tahu diri. Tahu diri kalau yang kita cintai itu cuma manusia.
nggak nemenin mati. Rendah hati, kenapa rendah hati? Ya karena kita paham hati yang sombong itu pasti ada ganjarannya nanti di padang mahsyar. Kenapa ingat mati? Cuma dengan ingat mati kita jadi ingin berbuat baik terus, Bu. Aduh ya Allah, kebayang gak sih Bu kalau suatu saat kita sakaratul maut ya? Udahlah, jangan ngomongin, jangan kita ngalamin, ngebayangin aja udah perih. Mungkin masih hidup Bapak Ibu. Nah, hikmah maulid ini kan jelas akhirnya sekarang ya. Hikmahnya adalah perbaiki akhlak kita, benahi sikap kita. Jangan sombong dengan apa yang kita punya. Kita ini bukan siapa-siapa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya secantik-cantiknya istri nggak mau dia nemenin Pak kalau kita mau tinggal duluan. Betul nggak Bu? Cuman bedanya kalau ada suami, istri, anak satu. Suami istri, anak satu. Ini istri, suaminya meninggal. Yang dipikirin istri siapa? Anak. Tapi kalau ada suami, istri, anak satu. Suami, istrinya meninggal. Yang dipikirin suami apa? Karena bapaknya enggak Pak Ustaz. Ya begitulah perbedaan fitrahnya. Malah saya salut ada seorang laki-laki, ibadahnya rajin. Yang ditanya, ini orang dapat gajian 500.000, 400.000 dia sisihkan buat umrah. Saking pengen ibadahnya, dapat uang 100.000, 80.000 buat umrah, 1.700.000 buat umrah. Oh salut saya. Pak, masya Allah, Bapak ini tekad umrohnya kuat. Nanti saya main ke rumah. Siap. Saya main ke rumahnya. Pas saya main ke rumah, istrinya nuangin air teh. Masya Allah, ini istrinya Pak? Iya. Siapa namanya? Kenalin Pak Ustadz, ini istri saya namanya Umroh Maisaro. Oh, jadi dia bisa duit bukan buat umroh, emang buat bininya ternyata. Ya karena memang hidup itu ya mau gimana Bu ya sekarang. Umur kita semakin tua, berjalan terus, nggak terasa Pak ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini ya, ini kita sezaman lah, era tahun 70-an, 80-an lah. Kayak saya ini kan 79. Ada yang seumur dengan saya? Oh ini banyak yang lebih tua ya. Ibu termasuk orang yang beruntung loh. Kenapa? Karena generasi kita lah, generasi saya, generasi Bapak Ibu yang mengalami semua loncatan teknologi. Betul nggak? Saya yakin Ibu dulu masih ngalamin surat-suratan di sekolah pakai posnya nggak? Ucapan lebaran beli kartu di Mester, ucapan lebaran dulu ya, dikirim 2 hari ya Allah. Mulai beralih ada namanya telepon di rumah. Saya masih ingat nomor telepon saya sampai sekarang yang di rumah 8197040. Kenapa? Karena saya tukang nungguin telepon waktu ada telepon. Itu waktu telepon bunyi berebut sama adik saya. Saking noraknya dulu. Ibu pasti masih ngalamin TV yang pakai kaki dibuka ada tutupnya. Itu mereknya nasional ya. Sapo apa ya? Gitu. Beralih ke TV tabung Pak. Terus dulu ada namanya telepon umum, ya. Kita mau telepon aja ngantri pakai koin. Udah aduh Ustaz jadi ingat masa lalu nih. Jadi ingat cinta yang kasih yang tak sampai Pak Ustaz. Pakai telepon umum, terus beralih ada telepon kartu, ingat Bu ya? Beralih lagi saya masih ngalamin dulu ada wartel. Itu kalau nelfon mata kita udah ngeliatin angkanya aja. Dalam hati ini kalau bisa gue stop sekalian nih gitu. Kesini ada Nokia, orang mulai megang nomor handphone. Kesini ada BBM, sekarang ada Android, ada WhatsApp. Ibu sadar nggak? Semakin canggih teknologi, semakin peluang kita bikin dosa banyak. Ibu, dulu zaman Nokia Bu, nggak ada tuh kita updatean status. Sekarang kan dikit-dikit selfie. Kalau nggak selfie kayaknya hidup nggak afdol Ustaz. Betul nggak? Kemana
kemana-mana instastory. Wih, lagi ke Singapura, yang di tag tetangga yang paling kita benci, biar dia tahu. Itu kalau di WhatsApp kan ada 3 tulisan Bu, ya, chat, panggilan, sama status. Betul nggak di WhatsApp kita? Chat, panggilan, status. Ibu jujur ya Bapak ya, yang paling sering kita perhatiin yang mana? Status. Ngepoin status orang lain. Karena makin banyak titik hijaunya, berarti orang makin sering update status. Tapi ada orang yang paling kita benci, temenan di WhatsApp, serba salah Pak. Dia baru update status. Ya Allah, gue bukan, ntar dia tahu gue lihat. Kan gitu. Kan kebaca ya? Enggak, gue buka, nggak bisa tidur. Penasaran, udah buka aja lah, bodo amat, tahu kan. Pas dibuka langsung meriang. Kenapa? Tetangga lagi pamer, ada mobil Alphard baru dianterin ke rumahnya. Waduh, enak nggak hidup begitu Bu? Gak enak. Saya mah mobil yang penting bisa dipakai, apaan kayak mereknya sehat sampai, betul nggak? Ustaz, ada Toyota Alphard? Ada. Alphard itu apa? Alphard TH saya bilang. Masya Allah, dulu saya jujur lagi zaman almarhum Uje masih ada tuh, saya temenan 3 bulan sekali Bu, mobil baru nyobain, biasa lah ya. Tapi pas beliau meninggal, itu shock banget saya beli motor yang sama, beliau meninggal, mulai itu timbul kesadaran saya, betul. Yang model Ustadz kayak saya mungkin cuma bisa sering ceramah kemana-mana gitu ya, tapi nasihatin diri sendiri paling berat. Akhirnya barulah saya sampai pada titik bahwa oh ternyata betul ya, Uji aja yang kita masih ngobrol malamnya sehat, nggak ada sakit apa-apa, terkenal. Kalau Allah udah mau ambil, diambil saat itu. Jadi Allah itu nggak pandang siapapun manusianya. Kalau sudah waktunya kembali, kata Allah kembali. Jadi hikmah dari maulid kita siang hari ini Ibu, yuk tahu diri, rendah hati, ingat mati. Supaya apa? Cuma satu, kita berharap, ya Allah terserah deh ya Allah. Saya dikasih kendaraan apa adanya, saya bersyukur. Saya dikasih rumah apa adanya, saya bersyukur. Ya Allah, ngelus-ngelus dada, ucap istighfar, lihat orang yang lebih hartanya dari kita, baca istighfar. Ya Allah, saya cuma minta satu ya Allah, sesuatu yang paling mahal tapi nggak bisa dibeli dengan uang berapa ribu triliun pun harganya. Apa itu? Husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Itu nggak bisa dibeli Bu. Seandainya bisa dibeli, mungkin yang mati husnul khotimah itu orang berebut, ngantri, waiting list. Tapi sayangnya yang berbicara untuk husnul khotimah ini bukan harta, bukan jabatan, tapi amal baik. Nah, terakhir saya mau berdoa sama Ibu, Bapak Ibu, banyak-banyaklah bersedekah. Ada manusia dimatikan oleh Allah, kemudian Allah kasih kesempatan hidup 1 menit. Allah tanya, di 1 menit ini kamu mau berbuat kebaikan apa? Apa kata orang itu? Saya mau bersedekah. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena sedekah itu dahsyat. Bapak Ibu, saya sering sampaikan di mana-mana, dan ternyata sedekah yang paling dahsyat yang jarang kita tahu adalah sedekah Al-Quran. Ibu tidur malam, sorenya habis sedekah Quran, bawa 10, beli di Kuitang, di Senen, bawa 10 bagi-bagi ke pesantren tahfiz. Itu Al-Quran dibaca di sepertiga malam, santri habis tahajud, ibunya tidur, itu pahalanya nyariin ibu yang lagi tidur. Hebat. Apalagi saat kita nanti sudah tertindih tanah, terhimpit papan, ibu udah gak ada yang nolongin. Yang menjadi cahaya, yang mencari jasad ibu itu siapa? Sedekah bacaan Al-Quran yang kita sedekahin tadi. Pak Ustadz, kalau mau sedekah itu bagaimana? Ibu cari aja, cari Al-Quran yang bagus ya, yang ada terjemahnya, yang sempurna, yang paling bagus, yang harganya mahal gak apa-apa. Sedekahin ke pesantren tahfiz. Kalau 1 Al-Quran dihitungnya saja per huruf, gimana ibu sedekah 10 Al-Quran Bu? Ternyata subhanallah, saya baru tahu hal ini, bukan saya lagi di pesantren, lagi ngaji-ngaji lagi.
Dari sekian banyak pahala sedekah yang ngantri mau masuk ke kuburan kita, pengen jadi lampu buat tubuh kita yang tertindih tanah, paling ngantri, itu semuanya ngantri. Yang paling depan itu yang nunggu siapa yang sudah pengen banget duluan, sedekah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran punya Allah. Berarti kalau kita bersedekah Al-Quran, kita memuliakan apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran. Nah, ini hikmah yang paling inti. Bapak Ibu kalau ada rezeki, silakan cari Al-Quran. Di mana-mana beli, ibu sedekahin ke masjid, ke musola, ke pelosok-pelosok. Ibu kalau lagi traveling ke Puncak, ke Bandung, biasain bawa Quran bu, 1 box 2 box. Ketemu musola taruh. Yang paling penting itu pesantren yang ada santrinya yang lagi tahfiz Quran, itu yang paling penting. Ibu sedekah, jangan tanggung-tanggung 100, 200, 1000. Itu yang akan nanti menjadi perisai kita di alam barzah ya. Bapak Ibu yang berbahagia dimuliakan oleh Allah, inilah saatnya sebentar lagi kita masuk sholat zuhur ya. Berapa menit lagi ya? 4 menit lagi. Baik, karena sudah mau masuk sholat zuhur, sama-sama kita beristighfar. Nanti kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Sebelum doa, ada agenda Pak Kiai mungkin di sini mau baca doa atau Ustaz atau langsung saya? Baik, terima kasih. Khawatirnya takut ada Pak Kiai yang sudah diagendakan. Ya Rabbana ya Karim ya Rahman Rahimin, di siang hari ini kami bermunajat, bersimpuh di atas kehinaan, dosa dan khilaf kami ya Allah. Maafkan salah kami, maafkan segala khilaf kami ya Rabbana. Andai Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kemana kami harus meminta ampunan itu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maafkan kami yang sering menzalimi diri kami sendiri ya Allah, penuh dengan dosa. Kemana lagi kami harus memohon ampun kalau tidak kepada Engkau ya Allah. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnu fuqara. Engkau zat yang maha kuat, kami hamba-Mu yang serba lemah. Engkau zat yang maha kaya ya Allah, kami hamba-Mu yang serba fakir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan hidup kami tidak hanya di dunia ini, tapi bahagiakan kami sampai di akhirat nanti. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Salam untuk keluarga. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.